Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam acara Spensagi Bercerita, podcastnya SMP 1 Seragi. Spesial edisi kali ini kita mendatangkan dua narasumber luar biasa, alumni SMP 1 Seragi, satu cowok dan satu cewek. Nah, ini alumni SMP 1 Seragi nih ya. Silakan untuk memperkenalkan diri dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dimulai dari Mas Aab dulu, silakan. Baik, halo semuanya. Nama saya Abdan Syakuranur, alumni SMA Negeri 1 Seragi yang sekarang menjadi siswa SMA Negeri 1 Comal, Oke. kelas 10 1. Oke, luar biasa. Abdan Syakuron. Syakuranur. Iya. Untuk sebelahnya dong. Halo semuanya, kenalin nama aku Akila Kinata Aliza Trizeti. Aku alumni dari SMP 1 Seragi, terus sekarang sekolah di SMA 1 Pekalongan. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita hari ini. Wow, keren ya. Artinya terima kasih atas kedatangannya Abdan, terima kasih atas kedatangannya Akila. Dua siswa ini adalah dua siswa yang dulu waktu sekolah di sini adalah salah satu siswa yang berprestasi. Alhamdulillah. Abdan kalau tidak salah peringkat 1 ya, paralel ya kemarin. Iya, Luar alhamdulillah biasa. Dan Akila peringkat Peringkat 3 3. paralel. Luar biasa. Sukses untuk sekolah yang sekarang. Perkenalannya sudah. Tapi sebelum kita pertanyaan yang lain, mau dong dijelaskan untuk sekolah yang sekarang. Kira-kira sekolah yang sekarang itu kondisinya gimana sih di SMA 1 Comal dan SMA 1 Pekalongan? Jadi siapa dulu nih? Lalu. Akila dulu, silakan. Oke. Jadi untuk sekolah yang sekarang itu kayak beda banget sih Pak. Dulu kan di SMP kan saya kan masih bisa nyantai gitu. Nyantai ya. Terus sekolah sekarang kan jauh Jaraknya. jaraknya. Oke. Jadi dari rumah tuh berangkatnya harus pagi banget. Terus kadang kalau ada ekskul pulangnya sampai kadang bisa sampai 6:30 baru sampai rumah. 6:30 malam. Iya. Wah, luar biasa. Apalagi Akila? Eh, Kondisi sekolah di SMA Kondisi sekolahnya 1 asik sih Pak. asik Jujur, ya? lingkungan pertemanannya, guru-gurunya gitu juga asik kok. Oke. Cukup? Oke, sekarang giliran Abdan nih. Gimana nih kondisi sekolah di tempatnya Abdan? Menurut saya, Pak, Ya, SMA sekarang dengan SMP itu sangat berbeda, Pak. sangat berbeda. Seperti tadi yang dikatakan Akila, Iya. mulai dari pembagian waktu dan juga jarak. Mm. Selain itu kondisi lingkungannya, Pak. Kondisi Sangat berbeda. lingkungan. Iya. Siap. Itu yang membuat saya sedikit terkejut. Terkejut. Karena ya kan tidak seperti sekolah lainnya. Iya. Itu terkadang ada yang susah ya Pak muridnya. Oh. Tapi yang membuat saya lebih terkejut lagi itu ya Pak, sistem pelajaran dan juga organisasinya Pak. Organisasi. Misalnya itu susah. Iya. Artinya dari SMP ke SMA itu ada perbedaan banyak. Iya, Tapi banyak sekali Pak. Tapi alhamdulillah di SMP-nya pastinya sudah pernah pengalaman, jadi nggak terlalu kaget banget ya. Oke, begitulah SMP ke SMA ya yang dialami oleh Kak Abdan dan Kak Akila ini. Baik, untuk pengalaman masuk sekolah dulu waktu sekolah kira-kira masih ingat nggak ya? Masih sih, Pak. Ini kan udah 1 semester. Iya. Masih ingat nggak? Masih. Dulu Kak Abdan sama Kak Akila masuk lewat jalur Prestasi. prestasi. Luar biasa, tepuk tangan ini untuk dua kakak ini. Boleh sekarang Abdan dulu deh ya. Abdan masuk ke SMA dulu menggunakan jalur gimana sih caranya dulu waktu masuk sekolah? Kan sebelumnya ya Pak, Iya. SMA itu kan ada 4 jalur. 4 jalur ya. Yang pertama prestasi, perbinaan orang tua, Mhm. zonasi dan juga afirmasi. Ya. Nah, saya mengambil lewat jalur prestasi. Prestasi. Jalur prestasi itu seperti ini teman-teman, menggunakan nilai rapot akumulasi dari semester 1 sampai dengan 5 dan juga bisa dibantu dengan sertifikat juara perlombaan. Oh iya. Prestasi juga ya. Iya, prestasi. Kalau Kak Akila? Sama Pak. Sama. Saya juga. Jadi dulu waktu daftar kan cuma bisa prestasi nih Pak. Iya. Kalau yang lain kan nggak bisa kan. Iya. Jadi dulu juga masukin sertifikatnya tuh ternyata saya baru tahu kalau bisa masukinnya tuh cuma 1. Yang Jadi diambil yang tertinggi yang ya. tertinggi, Iya. ya. Tapi alhamdulillah sudah masuk semua. Alhamdulillah ya. Kemarin masih ingat ya? Kalau ini kan banyak nih adik-adik kelas baru belum kenal Kak Abdan dan Kak Akila. Prestasi di SMP dulu apa aja sih? Tadi kan Kak Akila nyebut kalau mau ke SMA itu harus 1
prestasi yang didaftarkan, yang tertinggi, Iya. yang nilainya paling tinggi lah. Kemarin Kak Abdan itu punya berapa sertifikat, terus gunakan yang apa kemarin? Kemarin itu saya mempunyai 2 sertifikat, Pak. 2 sertifikat. Dan yang saya gunakan itu alhamdulillah lomba MTQ Musabaqah Tartilil Quran tingkat kabupaten Luar juara biasa. 1. Masya Allah, tepuk tangan untuk Kak Abdan. Ini luar biasa ya, Kak Abdan itu juara tartil ya. Iya, Luar. betul. Itu bermanfaat untuk sekolah selanjutnya nanti ya. Alhamdulillah iya. Oke, ini ya catatan buat adik-adik kelas ini, harus punya prestasi. Udah punya prestasi saja, ditambah prestasi biar nilainya tambah tinggi lagi. Oke, sekarang Kak Akila, ada berapa prestasi kemarin, terus yang digunakan apa untuk masuk itu? Kalau saya tuh prestasi yang individu tuh ada 3. 3. Terus kalau yang kelompok tuh ada kayak misal Garuda gitu Oh, Pak, terus iya, Pramuka itu Jambore gitu. Iya. Nah itu tuh tapi kemarin saya pakainya yang MAPSI. Iya, MAPSI. Ya MAPSI itu sebenarnya kan ada juara 1 tingkat kabupaten yang Heeh. speech. Cuma saya gunain yang MAPSI soalnya tuh yang berjenjang. Jadi itu nambah poinnya tuh lebih banyak kalau yang berjenjang. Itu pun ada prestasi pun ternyata dipilih lagi mana yang Iya. lebih. Oh, seperti itu. Oke, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Karena Pak Desi dulu ketemunya waktu di SMP olahraga ya, tidak jauh dari kata-kata itu, harus selalu sehat dulu. Karena sepintar apapun prestasi kalau nggak sehat ya nggak digunakan nanti ya. Oh, jangan lupa olahraga. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Abdan kan Kak Akila. Nah, perbedaan di SMP dan SMA itu luar biasa berbeda. Yang paling di antara paling terasa perbedaannya itu kira-kira di apa? Kali ini coba Kak Akila dulu deh. Perbedaannya itu di disiplinnya. Disiplinnya. Kalau di sana tuh benar-benar kayak disiplin banget gitu. Di sana itu di SMA. Di Sebutkan SMA, dong, ya. kan ini tanyaan Di SMA dan SMP ya. Oke, di SMA itu disiplinnya lebih Ya, lagi. lebih. Iya. Jadi kayak ketat banget gitu loh Pak. Tugas-tugasnya tuh banyak, terus harus dikumpulin tepat waktu gitu kan. Belum lagi juga ada tugas dari organisasi. Tapi alhamdulillah bisa ya. Oke. Bisa. Kalau Kak Abdan, perbedaan selain mungkin boleh ditambahkan selain disiplin tadi apa lagi Ya, gitu? selain disiplin waktu sih Pak. Waktu. Iya. Waktu antara belajar dan juga bagi yang ikut organisasi itu Oh. organisasi Pak. Organisasinya kalau SMA kan Senin sampai Jumat ya. Iya. Sabtu Iya. Minggunya libur. Mm. Itu gimana organisasi kalau di SMA itu berarti? Em, Hari Sabtunya atau mungkin pas hari efektif belajar? Tergantung ada acara atau Iya. tidak Pak. Oh, seperti Ada itu. itunya, ada jadwal-jadwalnya gitu. Oke. Jadi kebiasaannya pasti berbeda ya. Iya. SMP kita sekolah Senin sampai Sabtu. Masih bisa ditoleransi. Ini Senin sampai Jumat tapi full banget sampai kadang sampai malam. Oke, kayak gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Akila dan Kak Abdan. Prestasi waktu SMP kan tadi udah disebut nih. Nah, kalau di SMA selama 1 semester ini apakah pernah mengikuti lomba-lomba di sana? Seperti Kak Akila ini kan selain apa tadi MAPSI, ada Kak Akila ini kan suka nyanyi nih. Iya. Terus Kak Abdan selain juara tartil tadi juga Kak Abdan dulu ikut apa Rohis juga ya. Iya. Oke. Siapa tahu ada di SMP sudah, terus di SMA selama 1 semester ini ikut lomba apa lagi kira-kira? Silakan Kak Abdan dulu, silakan. Kalau dari saya Pak, Iya. berpindah jalur. Berpindah Iya. jalur. Apa ini ya? Nah, Penasaran nih. Kalau SMP dulu Abdan iya. itu apa, sekarang jadi apa ini? Kalau dulu kan lomba itu ya Pak, yang keagamaan, Iya, seni agama gitu. Seni agama. Nah, sekarang mau mencoba ke akademik Pak. Kayak Akademik. lomba mapel gitu. Tepuk tangan untuk Kak Abdan, luar biasa. Jadi dulu lebih agak arah keagamaan, Iya. sekarang di mapelnya ya. Iya. Berarti ekstra lagi belajarnya harus. Iya. Karena lomba kan Mm-mm. bukan hanya sekedar mengerjakan tugas gitu ya. Sukses terus ya Abdan ya. Mudah-mudahan prestasinya lebih baik lagi. Kalau Kak Akila nih, Kalau saya kemarin jadi semester 1 ini kemarin tuh ada acara KCAF, Kartini Culture Art Festival. Itu tuh kayak disnatalisnya SMA 1. Pekalongan Iya. ya, SMA 1 Itu tuh Pekalongan. di situ ada lomba solo song tingkat umum. Jadi Masih yang nyanyi ya, masih Iya, nyanyi. masih. Oke. jadi yang ikut tuh
bukan SMA doang, bisa dari SMP bisa, terus dari misal kayak 20-an tahun ke atas juga bisa. Itu jadi campur gitu. Jadi ikut itu, terus izin cerita dikit ya Pak. Jadi dulu tuh kan waktu SMP pernah ikut FLS 2N. FL2N ya. Selosong gitu. Waktu itu tuh masih dapat peringkat 4. Iya. Terus Semangat. dari itu tuh saya tuh belajar buat latihan lagi, baikin vokal saya. Terus waktu ini lomba kemarin itu saya nampil yang terbaik, saya percaya diri sama apa yang saya punya. Terus alhamdulillah saya dapat juara 1. Oh ye, tepuk tangan untuk Kak Akila. Oke, asik ya kalau ngobrol sama anak-anak yang berprestasi itu kayak gini, asik. Jadi sudah berprestasi, masih belajar lagi, dan lombanya tetap masih ingin menjadi yang terbaik lagi. Dan sudah terbukti tadi ya, Iya. yang dulu FL2SN-nya masih peringkat 4 diperbaiki lagi. Seperti sukses terus dua-duanya. Oh iya, ini kalau nggak salah Kak Abdan sama Kak Akila kan asli Pekalongan ya. Iya. Ini tapi SMA-nya malah keluar kota semua ini. Yang satu ke SMA 1 Comal, yang satunya lagi ke SMA Kota Pekalongan. Oke, nggak apa-apa, dimanapun tempatnya, sekolahnya, sukses selalu untuk Kak Abdan kan Kak Akila. Oke. Pertanyaan untuk selanjutnya, di sekolah sekarang Kak Abdan sama Kak Akila itu punya ekskul kah atau kegiatan di luar sekolah itu apa saja nih Kak sekarang? Tadi udah disebutkan Kak Abdan fokusnya udah ke LCC, ke lomba-lomba mapel, terus Kak Akila masih di nyanyi juga. Kira-kira selain di itu apa lagi sih Kak? Siapa tahu nih bisa menginspirasi teman-teman, adik-adik kelas ini pingin di sekolah alma mater Kakak dan pingin mengikutinya juga. Apa saja Kak Abdan? Kalau di SMA Negeri 1 Comal ya teman-teman, Ya, itu ada banyak sekali ekstra Pak. ekstranya. Iya. Iya. Tapi mungkin karena saya tidak menyanggupi, Iya. akhirnya saya fokus ke organisasinya. Organisasi apa Kak ikut? OSIS Pak. Wis, keren. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Abdan. Ini Kak Abdan itu dulu ketua OSIS di SMP 1 Seragi periode 2023-2024. Oke. Dan ternyata yang diikuti Kak Abdan itu tetap OSIS lagi. Sepertinya suka berorganisasi ya. Oke. Udah Kak ya? Oke. Mungkin karena di SMA banyak ekskulnya tapi waktunya yang tidak bisa di Waktunya Oke, susah oke. Pak. Oke, sekarang Kak Akila nih di SMA 1 Pekalongan, Kak Akila itu ikut apa saja? Jadi, Apakah sebanyak seperti waktu di SMP dulu atau dipilih yang paling terbaik? Apa Kak di sana Kak? jadi kan sama ya Pak kayak di SMA 1 Comal itu kan organisasinya pasti banyak banget. Mm-mm. Apalagi waktu baru masuk MPLS itu kan ada kayak perkenalan-perkenalan gitu loh. Jadi masing-masing organisasi Semua ekskul. sama ekstra gitu. Demo ekskul. Iya, demo ekskul. Demo Nah, ekskul. itu bingung banget awalnya tuh pengen ikut semua. Semuanya. Soalnya Oke. kan keren-keren kan. Tertarik, Iya. isinya kayak gimana, asik banget tuh Iya, gitu. Aku tuh kan ngobrol sama temenku, aku pengen ikut semuanya deh. Terus cuma kan temen bilang, emang kamu yakin bisa? Tapi aku daftar tuh waktu demo ekskul tuh hampir ada 5. Itu daftar. Senin sampai Jumat full banget itu Itu ya. daftar. Terus habis itu waktu sampai rumah aku bilang kan sama orang tua, terus orang tua bilang nggak usah ikut banyak-banyak, lagi kan rumahnya jauh juga kan. Terus akhirnya ikutnya MPK, di sini juga ada MPK kan Pak? Majelis Perwakilan Kelas Majelis ada. Perwakilan, MPK, Pasusbra sama English Club. English Clubnya. Oh iya, karena Akila dulu pernah itu ya, pernah juara di Iya. English. Satunya lagi Pasus. Pasus. Pasusnya berarti PBB-nya ya. Iya. Oke. Berarti 3 jadinya, nggak jadi 5. Enggak, Pak. Oke. Oke, enggak apa-apa. Sukses selalu pokoknya, asik. Ternyata di SMA itu artinya lebih asik lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya karena teman baru, guru baru, lingkungan baru ya kan, apalagi dengan kondisi sekolah yang pastinya lebih asik ya. Oke. Boleh nih pertanyaan lagi untuk Kak Akila dan Kak Abdan. Menurut Kak Abdan dan Kak Akila, ketika sekolah di Spensagi ini pastinya kan ada ya pengalaman, walaupun sih sekarang udah fokus di SMA-nya masing-masing, tapi kan punya pengalaman di sini ya selama 3 tahun. Nah ini boleh nih berbagi pengalaman
Kira-kira waktu di Spensagi itu punya pengalaman yang enak, asik, lucu, sedih, apa aja ya kira-kira? Kan ada ya. Ya. Mungkin dari siapa dulu nih? Kak Akila nih, Karin. Pengalaman di sekolah SMP. Kalau pengalaman tuh Ikut banyak apa? sih Pak. Ya, ya boleh. Bingung Sebenarnya ya ceritanya dari mana dulu ya? eh, banyaknya tuh kayaknya waktu kelas 9 deh. Oh, kelas 9-nya ya. Iya, kelas 9 Boleh tuh ceritakan. Nggak mungkin dari kelas 7, kelas 9-nya aja enggak apa-apa. kalau kelas 9 tuh kan jadi udah 2 tahun ya bareng Hmm. sama kan kelas 8 sama kelas 9 kan sama Betul, kan. angkatan itu 2 kali, Iya, 2 kali. satu angkatan Mm-mm. tidak dipindah ya. Iya. Tapi saya tuh akrabnya sama temen-temen tuh baru kelas 9. Jadi kelas 9 tuh udah kayak ngeklop banget. Padahal tuh kan udah mau pisah gitu kan, Pak. Mm-mm. Tapi malah itu tuh yang bikin kita jadi akrab banget. Jadi Jadi ini cerita sedih banget ini. Enggak, pengalaman yang dimaksud kan selain di pengalaman kelas, di Kak Akila itu dulu di sekolah ikut apa saja gitu loh. Oh, Pernah ikut. ikut apa, terus ada kejadian apa, mungkin boleh nih diceritakan seperti itu. Yang ada paling sih. berkesan Yang paling berkesan tuh waktu itu. Waktu lomba speech. speed di ya. Ya, jadi dulunya tuh ya waktu kelas 7 sebenarnya aku tuh paling benci sama yang bahasa Inggris. Bukan paling benci tapi paling nggak bisa. Paling nggak bisa. Dulu Terus kan itu bisa ya, Pak. sampai ke ikut lomba gitu Iya. ya, prosesnya gimana Iya. itu Kak Akila? Dulu kan Covid ya, Pak. Itu kan jadi kan kayak Google Meet sama gurunya gitu kan. Kurang begitu nyambung lah ya. Iya, setiap gurunya ngomong tuh saya tuh kayak aduh ini ngomong apa gitu, nggak paham gitu. Ngerasanya tuh yang paling kayak nggak tahu apa-apa gitu loh di teman-teman sekelas tuh, di antara teman-teman sekelas tuh ngerasanya nggak paling tahu apa-apa. Terus habis itu karena nggak bisa apa-apa, aku tuh belajar kan, aku tuh pengen bisa bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris, belajar lagu bahasa Inggris, terus jadinya kan dikit-dikit tahu. Kelas 8 udah mulai bisa, Suka. Oh, bisa udah dulu. mulai suka, Mm-mm. iya udah mulai suka. Terus kelas 8 tuh pernah ikut lomba speech online juga. Speech online. Iya. Oke, I know kayaknya pernah mendengar itu Ya beritanya. speech online juga, tapi itu belum maksimal. Iya, belum maksimal. Dalam tahap proses. Iya, proses. Terus kan belajar lagi, belajar gimana caranya speech yang baik, yang benar gitu kan. Terus waktu kelas 9 semester 1 itu ada lomba speech tingkat kabupaten. Jadi terus tuh dikasih kayak langsung dikasih teks. Awalnya tuh cuma 2 lembar gitu kan. Tuh ngafalinnya tuh udah sampai nangis-nangis gitu loh, Pak. Soalnya susah. Itu kan baru pertama kali ngafalin. Soalnya kan yang ketua speech online tuh kan kayak dikit doang gitu kan. Ini tuh lebih banyak, terus harus bener kan. Terus cara langsung. Jadi kita nggak bisa take ulang gitu kan nggak bisa. Iya. Nah terus mendekati lomba, hamin berapa hari, itu tuh ditambahin lagi. Materinya? Iya. Aduh. Jadi kayak makin banyak gitu loh, Iya, makin iya. pusing. Terus Berarti dari panitianya untuk menambahkan itu ya? enggak, jadi itu kita buat teks sendiri. Oh, teks sendiri tapi Iya. agar lebih bagus lagi ditambahkan. Oke. Ya dulu itu Pak Usni sih, Pak, keren Oke, bikin oke. teksnya. Luar biasa Pak Usni ya. Ya. Salam hormat untuk Pak Usni. Nah, ini Kak. Makasih ya Pak Usni. Oke. Pak Usni tuh kayak jadi ide-idenya tuh pada muncul gitu loh, Pak, waktu udah mau mendekat itu. Ayo tambahin ini. Kan sayanya pusing kan udah aduh nggak mau ikut, Iya. banyak banget teksnya, Iya. tuh ngapalinnya gimana. Tapi kan akhirnya tekad kan buat kan yang speech online kemarin kan juga belum maksimal, harusnya yang ini harus lebih baik lagi. Oke. Terus habis itu lomba bla bla bla. Saya tuh awalnya pesimis kan. Soalnya dari itu tuh ada kayak 60-an, 65 SMP peserta. se-Kabupaten Pekalongan. 60 pesertaan Dan gitu. Akila peringkat? Peringkat 1 alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Kak Akila. Wow. Ini yang paling berkesan ya di Iya. antara yang ada pramuka, ada apa namanya OSIS, tapi paling berkesan itu ya. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk guru-guru Spensagi sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Tadi disebut Pak Husni ya. Oke, menarik sekali untuk pengalaman dari Akila. Sekarang pengalaman dari Kak Abdan nih, ya sang ketua OSIS kita yang akan kita dengarkan. Pengalamannya Kak Abdan apa sih selama di SMP 3 tahun ini yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan ya Pak, Iya. mungkin yang bikin wow ya. Iya. sama ancur campur aduk gitu Iya, Pak. iya. Apa itu? Sama waktu itu prestasi juga lomba. Lomba. Oke. Jadi awalnya itu ya Pak, saya Gimana? kan hanya seorang
siswa biasa yang hanya bisa mengaji biasa, Pak. Nah, itu ternyata dilirik oleh waktu itu guru agama Guru Pak agama. Taufik. Pak Taufik. Pak Oke, terima kasih Pak Taufik. Ini siswanya masih ingat pengalamannya. Lanjutkan Kak Abdan. Waktu itu disuruh ikut, padahal saya nggak tahu apa-apa, Pak. Bahkan ambil nada itu irama di Iya. MTQ itu MTQ. saya nggak tahu apa-apa. Heeh. Hanya bermodalkan tajwid dan juga bacaan seperti Yang itu, Pak. Abdan bisa. Iya, yang saya bisa. Nah, ternyata saya disuruh ikut, disuruh latihan, disuruh mencoba. Waktu itu sih karena waktu itu lombanya itu tingkat kecamatan, Pak. Masih kecamatan dulu. Tingkat kecamatan Kecamatan Sragi Sragi, dulu. Iya. Kecamatan disuruh ikut, disuruh nyoba. Karena waktu itu kan nggak terlalu tertarik, Pak. Jadi saya Iya, ikuti itu ikut. apa adanya. Belum maksimal Iya, banget belum ya. maksimal. Iya. Melalui YouTube hanya mendengarkan suara terus saya tiru, tidak Mm-mm. saya ubah-ubah gitu. Nah, ternyata saya coba kok alhamdulillah juara 2 Di kecamatan. kecamatan, masih juara 2. Iya. Ternyata kok setelah saya lihat teman-teman waktu Iya. itu bagus-bagus. Kok ternyata membaca Al-Qur'an menggunakan irama itu kok ada sensasi sendiri gitu, Pak. Sensasi. Akhirnya Merdu ya, yang iya, merdu ya. merdu, nyaman. Akhirnya saya coba lagi kulik lebih dalam terkait ilmu itu. Akhirnya setelah kelas 8 itu lagi, Pak, ikut MAPSI sekarang. Kalau dulu kan MTQ, kalau kelas 9 itu MAPSI Iya. dengan pembina yang sama, Pak Taufik, Masih Pak Taufik. Iya. Iya. maju ke tingkat kabupaten dan alhamdulillah menghasilkan piagam juara 1 Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Abdan dan Kak Akila, luar biasa ya. yang sampai bisa libur pergi ke luar kota, Pak, ke Jepara waktu itu. Jadi Wis, keren. selain menimba ilmu, berlomba, tapi juga refreshing gitu lah. Nah, itu ada bonusnya Iya, ya. bagus. Bagi anak-anak yang mau berusaha, anak-anak yang selalu ingin berkembang, pasti punya pengalaman yang berbeda karena diberikan prestasi dan diberikan kesempatan juga untuk ke kota lain. Terus banyak juga circle pertemanan lagi kan di Iya. sana. Lah itu luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Wow. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Terima kasih Kak Akila, Kak Abdan, luar biasa. Mudah-mudahan cerita ini bisa memotivasi adik-adik kelas ya, dan pingin selalu lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Abdan dan Kak Akila, selama 3 tahun di sekolah di SMP, pastinya kan punya ada kesan ya sama beberapa guru. Boleh menyebut nama guru yang paling berkesan selama sekolah di sini nih. Kira-kira boleh sih lebih dari 1, tapi kalau memang di antara yang lain hanya guru tersebut hanya guru paling baik, the best ya boleh. Tapi kalau kira-kira menurut Akila ada 4, ada 2, ada 3 ya terserah. Kira-kira selama 3 tahun sekolah di Spensagi, siapa sih guru paling berkesan? Menurut Abdan dulu kira-kira. Menurut saya Iya. itu semua guru itu terbaik, Pak. Semua guru ya. Oke. Semua guru yang ada di Spensagi itu Oke. the best pokoknya. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu guru di Spensagi ya. Kata Kak Abdan ini. Tapi ada beberapa guru yang mendorong saya, Iya. memberi motivasinya bahkan lebih. Itu ada berapa ya? kira-kira Dimulai dari siapa? pertama ya, Pak. Boleh. Ini kan beberapa alumni juga sudah menonton. Siapa tahu punya kesamaan dan adik kelas. Siapa tahu dari jawaban Kak Abdan ini, oh ternyata Bapak ini seperti itu. Enggak apa-apa, sebut aja. Yang pertama itu Pak Hasan Hafid, guru Pak Hasan Hafid. matematika. Tepuk tangan ke Hasan Hafid. Ini guru matematika ya. Iya. Oke. Itu Ada pengalaman apa dengan Pak Hafid? pengalaman banyak sih, Pak. Banyak, iya. Mulai dari mengajar yang asik dan Iya. juga itu guru matematika pertama yang sekali belajar langsung saya paham. Nyantol gitu, Pak. Guru matematika Iya. pertama Mm-mm. yang mengajar matematika Matematika langsung paham. Langsung paham.
Jadi Oke, mudah oke. dipahami Oke, penjelasannya. oke. Hampir beberapa kali disebut di podcast sih Pak Hasan Hafid. Betul, udah terbukti ya, Pak. Terbukti. Ini kan langsung penjelasan dari oke. Ada lagi selain Kak Pak Hasan Hafid. Ada juga Pak Warsito. Pak Warsito. Guru bahasa Keren, Jawa. keren Pak. Udah pensiun Abdan. Iya. Aduh, jadi sedih ya ini. Kak Abdan, Pak Warsito. Ada lagi? Terus juga Bu Wiwi. Bu Wiwi, Bu Wiwi ya nih. Oke, luar biasa, keren ya. Cukup? Cukup. Oke, cukup. Sekarang Kak Akila nih. Wah, menurut Kak Akila, ya semua guru katanya oke, nih. Tapi dari Kak Akila yang paling berkesan di antara beberapa guru selama 3 tahun ada nggak yang paling nempel? Ibarat Akila itu ke SMA itu lewat SMP 1 itu, aku jadi keinget guru ini, aku jadi ingat guru ini kayak gitu. Ada nggak Akila? Coba ya Pak, bingung sih Pak, Iya. soalnya banyak ya guru. Iya, enggak apa-apa lah. Tadi saya bilang udah boleh nyebut dari 1, 2 boleh. Tadi Abdan ada 3. Akila berapa nih? Banyak sih kalau cuma kayaknya ada Bu Tiwi. Bu Praptiwi. Iya, Bu Bu Praptiwi udah pensiun juga. Iya, Aduh, jadi sedih lagi nih. Iya. Terima kasih Bu Tiwi. Mudah-mudahan nonton juga nanti kita podcast kita ya. Terus Ya, terus siapa lagi ya Pak? Pak Usni juga. Pak Husni ya yang Ah, sempat ini ya bahasa Inggrisnya ya. Iya. Oke, dari yang tidak suka menjadi suka, dari Hmm. suka menjadi berprestasi. Wah, keren. Ada terus lagi? ada Bu Wiwi. Bu Wiwi Wiyarni juga. Iya, Bu Iya. Wiwi. Ada lagi? Cukup? Udah sih Oke, kayaknya. oke, oke. Terima kasih Bapak Ibu guru, luar biasa ini dari jawaban 2 siswa berprestasi yang sekarang menyandang jadi alumni. Katanya ada guru semuanya baik dan 3 guru ini katanya di antara yang lain punya apa namanya? Pengalaman tersendiri untuk. Oke. Baik, untuk boleh nih sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Kak Abdan dan Kak Akila, sampaikan dong pesan untuk siswa-siswi SMP 1 Seragi. Kira-kira tips untuk boleh tentang belajarnya, boleh bagaimana untuk mengarahkan ke sekolah yang baik itu kemana. Kira-kira Kak Abdan dan Kak Akila siap ya untuk ngasih tips ya. Boleh dimulai dari Kak Akila dulu nih. Kalau saya sih pesannya ya buat adik-adik. Iya. Nih kalau misal ini lebih condong ke bakat yang adik-adik milikin sih. Mungkin kalau kalian ngerasa kalian tuh punya bakat di bidang ini, kalian tuh harus dalemin gitu loh. Kalau kalian ngerasa misal kalian punya bakat misal baca puisi gitu, kalian dalemin itu, terus kalian ikut lomba baca puisi, ikut apalagi deh, pokoknya dalemin bakat yang kalian punya. Jadi asah bakat tersebut. Terus belajar juga yang giat biar bisa masuk ke SMA impian. SMA impian ya, oke. Udah Kak? Gitu. Ada tambahan? Udah. Kalau udah silakan kira-kira pesan nih dari Kak Abdan untuk siswa dan siswi SMP 1 Seragi. Apa nih Kak? Pesan untuk teman-teman Spensagi. Yang pertama, kalian tentukan dulu arah kemana kalian akan melangkah. Karena jika kalian sudah memiliki sebuah goals atau capaian, maka semua akan mengikuti. Oke. Selain itu juga kalian harus giat belajar. Jangan dihafal melainkan dipahami, didalami, dan juga diterapkan. Betul. Oh, siap. Udah Udah Kak? juga Ada lagi? selain giat belajar, perdayakan diri dengan sang pemilik, Pak. Karena siap. semua itu kan tergantung sama Oke, luar biasa quotes-nya. Tepuk tangan untuk kedua kakak kita. Wow. Pak, ada satu lagi. Oh, ada tambahan lagi Kak Akila, mungkin kelupaan, enggak apa-apa. Silakan ditambahkan. Mungkin jangan jadiin kegagalan itu buat ngempasin semangat kalian. Oh. Justru disitulah keberhasilan tuh lahir gitu loh. Oke. Terus sama yang paling penting ya Pak, itu doa dari orang tua sih Pak. Ya. Luar biasa ya. Tadi udah diingatkan dengan sang pencipta dan doa orang tua ya. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Kak Akila, terima kasih Kak Abdan. Podcast kita luar biasa ya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa memberikan sedikit motivasi ke adik-adik kelasnya dan juga bisa memberikan sedikit
pengalaman selama bersekolah baik di SMP juga ke SMA. Kita cukupkan podcast kita hari ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.